Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video kelima ya untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk sama yang pertama yaitu GJTL. Nah, GJTL hari ini juga rebound ya. Sempat turun di bawah MA10 dan sempat menembus bottom box, tapi berhasil menguat kembali di atas MA5 bahkan di atas MA10. Ini masih boleh diperhatikan juga karena mengingat saham ini baru saja untuk MA30-nya baru cross dengan MA100, tapi MA50 masih di bawah. Jadi masih boleh dipantau. Saham ini baru uptrend. Jadi apakah kira-kira GJTL bisa lanjut naik ke utara? Nah, ini boleh dipantau ya. Nah, GJTL jadi besok kalau memang hari ini dia melemah ya, melemah 0,71%. Tapi dia bisa close di atas MA5-nya, yaitu di harga 695. High-nya hari ini adalah di 700. Nah, besok kalau misalkan GJTL ini masih mau melanjutkan naik, teman-teman boleh perhatikan jika di atas harga 700 GJTL ini sudah kuat ya. Jadi jangan buru-buru, lihat kondisi market juga, lihat kondisi ISG. Kalau misalkan sekiranya oke, misalkan dia bisa bertahan di atas 700, ini teman-teman boleh ambil posisi. Target terdekat yaitu di 720 lalu di 755. Kalau misalkan dia kena 720 lalu tembus, atau dia bisa bertahan misalkan di harga minimal 725. Nah, itu teman-teman boleh hold dulu. Jadi masih boleh diperhatikan untuk besok untuk GJTL ini. Nah, untuk stop lossnya boleh pakai low hari ini untuk GJTL-nya. Kalau misalkan teman-teman besok masuk bisa pakai di bawah 675. Misalkan teman-teman turunkan 1 tick, 2 tick atau 3 tick, itu boleh, terserah teman-teman, tinggal dihitung aja persentasenya. Ya, di 675. Jadi GJTL masih boleh dipantau karena masih bergerak di atas moving average 5 untuk jangka pendek, dan juga masih bergerak di atas moving average 10 bahkan 30. Oke. Kita lanjut ya ke saham DRMA. Ini juga saham, tapi memang saham ini teman-teman bisa perhatikan saham ini banyak jarumnya atau banyak rambutnya. Tapi saham ini masih termasuk baru, tapi dia belum berhasil menembus harga atau belum berhasil close di atas 645. Ini saya ingatkan kembali buat teman-teman, masih boleh sangat diperhatikan walaupun memang ini jarumnya banyak ya. Nah, teman-teman juga mesti siap karena sudah 3 hari ini volumenya juga masih bagus. Kalau dia bisa close di atas 645, teman-teman boleh ambil posisi. Disclaimer on ya. Ya, saya ingatkan, saya note dulu ini disclaimer on. Kalau misalkan dia close di atas 645, teman-teman boleh ambil posisi. Target terdekat di 675 dan 710. Dan kalau udah tembus 710, masih ada kemungkinan dia masih bisa lanjut ke 730. Tapi kalau udah lanjut ke atas 730, kita jaga bawahnya aja karena sudah tidak ada target berikutnya, kita nggak tahu. Tapi ingat, ini masih kita perhatikan, jangan buru-buru masuk. Tunggu dia close di atas 645 atau lebih besar sama dengan 650 ya. Stop loss masih sama, lebih kecil atau sama dengan 595, atau mau di bawahnya juga boleh, itu terserah teman-teman, atau mau di 590 juga nggak apa-apa, dilebihin 1 tick. Tapi mesti hati-hati dan mesti siap mental juga karena saham ini cukup banyak jarumnya. Jadi kadang-kadang setelah naik suka ada guyuran-guyuran. Kalau misalkan udah merasa ada profit, udah ada untung, kalau mau bungkus ya bungkus aja udah. Masih boleh diperhatikan, masih menarik karena dia udah sideways cukup lama. Sangat lama mungkin ya, sudah berapa bulan ya, dari Januari. Jadi boleh dipantau untuk saham ini kalau dia bisa close di atas 645. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Auto. Nah, Auto juga akhirnya
kembali lagi ke jalur yang benar, ke jalan yang benar. Dia berhasil menguat lagi dan close di atas EMA 10 dan EMA 5. Nah, kalau untuk auto, saran saya tunggu dulu sampai dia close di atas 1240. Tunggu aja. Nggak usah buru-buru, ini juga sahamnya nggak yang ngebut-ngebut amat. Jadi tunggu aja. Kalau misalkan dia bisa close di 240, teman-teman bisa ambil posisi. Tapi kalau ada yang mau masuk di atas di atas close hari ini, silakan. Silakan saja selama dia pergerakannya masih ke atas. Tapi saya ingatkan jangan buru-buru, tunggu lihat marketnya. Kita nggak tahu market bergerak ke atas atau ke bawah. Apalagi kita lihat ISG posisinya masih belum yang kuat-kuat amat, jadi tunggu dulu aja. Tapi untuk saham auto ini, kalau ini juga posisinya masih uptrend. Kalau dia berhasil minimal close di atas 1245, ini akan sangat bagus. Jadi masih boleh dipantau. Targetnya memang dekat, itu kalau yang 1275 ini terlalu dekat, ini bisa kita pakai 1785 dulu. Dan 1305 untuk targetnya. Untuk stop lossnya, teman-teman bisa pakai 1150 untuk auto. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu STTA. Nah, STTA juga ini termasuk saham-saham baru ya, tapi masih uptrend karena pergerakannya juga masih naik terus, cuman sudah dari tanggal 8 ini dia udah sideways. Apakah dia akan lanjut? Nah, kalau misalkan mau lanjut, pastikan dia breakout dulu dan kuat di atas 1200 atau buy lebih besar sama dengan 1205. Oke. Target terdekat 1325 dan stop loss di 1150. Lebih kecil atau sama dengan, tapi ini terlalu dekat. Ini saya buat jangan pakai sama dengan ya. Lebih kecil dari 1150 karena 1150 ini adalah bottom box. Jadi paling enggak ada spare 1 2 tick, 3 tick untuk swing. Jadi misalkan kecolek aja nggak, maksudnya dia turun belum, kita nggak kena stop loss, takutnya dia naik lagi. Tapi kalau dia close dan confirm di bawah 1150, ini mesti hati-hati. Atau kalau misalkan ada yang belum punya, ya tunggu aja dia turun, dia akan mantul di area support yang mana, kita tunggu. Tapi kalau misalkan dia lanjut, kemungkinan uptrendnya masih terus berlanjut jika dia berhasil breakout atau close sampai dengan penutupan di atas 1200. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Seger. Nah, Seger ini cukup menyedihkan hari ini. Dia ARB, tapi dia ARB persis di harga support ya, bukan harga low terendah atau di support harga bottom box di 2450, tapi dia close di harga open dan harga close di tanggal 2 dan 3. Nah, ini juga bisa kelihatan, ini kan salah satu harga yang kuat. Nah, mudah-mudahan besok dia rebound dan kembali ke jalur yang benar atau berada di MA 10-nya yaitu di atas 2630. Ini masih trading plan lama. Nah, kalau Segar berhasil menguat minimal di atas 2630 atau di 2640 atau, nah teman-teman boleh ambil posisi untuk spek buy. Akan lebih bagus lagi jika dia bisa close di atas 2690. Ini akan sangat bagus jika bisa close di situ. Tapi hari ini walaupun dia RB, tetap ya di harga bawah itu, di harga 2510 masih banyak yang ambil. Jadi jumlah antriannya memang nggak yang tebal-tebal amat, masih oke untuk diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia besok turun lagi bahkan di bawah
dua di bawah 2430 di harga 2430 ini sudah mesti hati-hati ya. Saya tulis aja di sini lebih kecil dari 2450, apalagi close di bawah 2450, sebaiknya teman-teman melarikan diri dulu. Tunggu sampai posisinya bagus untuk ambil posisi. Tapi yang udah ambil posisi di sini gimana kemarin? Masih boleh hold, lihat pergerakan besok. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, ya sebaiknya melarikan diri dulu, ikhlaskan. Kembali lagi disclaimer on, tidak ada ajakan untuk menjual dan juga tidak ada ajakan untuk membeli. Kita hanya bisa antisipasi karena tidak tahu kapan saham itu akan naik kembali. Seperti itu. Ya, karena ini salah satu support yang cukup kuat ya untuk seger ya. Bisa dilihat ya, waktu di EMA dia menyentuh EMA 50 dan naik lagi. Di sini juga menyentuh EMA 50, dia naik lagi. Di sini menyentuh EMA 50, belum kelihatan naik, hari ini masih turun. Jadi sabar dulu, tunggu apakah dia menyentuh EMA 50 lagi besok terus dia naik, atau bahkan besok langsung naik. Kita pantau bersama untuk seger. Jadi yang belum punya gimana? Ya tunggu dulu, sabar dulu. Atau kan misalkan teman-teman ada yang mau berspekulasi, misalkan ya udah besok langsung aja beli di harga 2510, karena kan ini kan harga, bisa lihat teman-teman nih, 2510 ini salah satu harga yang sangat kuat dari mulai tanggal 2 Juni ya, masih boleh diperhatikan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu DILT. Hari ini DILT naik 8%. Ini di grup juga ada saya sempat sampaikan, paling tidak kalau yang belum masuk boleh tunggu dulu besok apakah dia akan turun dulu atau enggak, karena candle-nya cukup panjang ya. Kalau dia lanjut ya berarti next targetnya yaitu di 167. Tapi kalau misalkan dia turun dulu, kita lihat dulu turunnya sampai semana, karena saham ini cukup sudah lama sekali turun. Ini juga saham yang sudah cukup lama kebetulan saya pantau. Nah dia kalau udah naik juga cukup lumayan. Nah ini boleh diperhatikan besok untuk DILT, apakah dia lanjut naik, apakah dia akan koreksi dulu. Karena hari ini volumenya bukan lumayan ya, jauh dari volume hari-hari biasanya. Ini boleh diperhatikan DILT besok. Yang belum punya, pantau dulu apakah dia bergerak turun. Mengingat hari ini dia juga untuk closing dia naik 3 tick ya. Dia naik 3 tick. Di penutupan jam 2.50 itu dia close di harga 155. Lalu di jam 15.00 itu dia naik jadi 158. Apakah dia akan turun dulu ke 155 untuk tutup gapnya? Kita tunggu besok. Tapi mesti siapkan mental, mengingat saham ini nggak terlalu liquid. Ya nggak liquid sih saham ini. Juga lihat banyak rambut. Kemungkinan dia suka turun dulu. Kita tunggu dulu di bawah. Kalau misalkan itu, kita tunggu di bawah apakah dia akan ke bawah dulu menjemput. Kalau misalkan langsung naik, lihat posisinya apakah udah ada yang tahan. Untuk di order booknya teman-teman bisa lihat harga-harga bit tebalnya. Ambil keputusan, siapkan mental, boleh ambil posisi. Jadi untuk DILT, buat teman-teman yang belum punya, boleh untuk diperhatikan besok kira-kira dia akan lanjut naik atau enggak. Kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness atau bukan buy on weakness ya, dia tunggu dia koreksi dulu, paling enggak bisa tunggu di harga 155. Kalau misalkan dia ada swing ke bawah dulu waktu pembukaan. Tapi kalau misalkan langsung naik, bisa ambil di atas close hari ini, berarti di 159. Targetnya yaitu di 167, lalu di 179 dan 188. Nah,
Stop loss jangan lupa untuk dipakai. Stop lossnya teman-teman boleh pakai yang paling bawah, yaitu di harga 146. Kalau dia turun lagi ke bawah 146, boleh keluar dulu, karena saham ini untuk bergerak naik lagi mungkin kita bisa nunggu berbulan-bulan. Tapi kalau dia besok rame, banyak peminatnya, boleh diperhatikan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu IPPE. Nah, IPPE setelah naik di tanggal 9 Juni ya, sempat dia naik arah, lalu dilanjutkan lagi di tanggal 10 Juni. Tapi sayangnya dia closingnya kurang bagus, sempat dibawa turun karena juga opennya gap ya, lumayan jauh. Dia turun dulu terus sempat naik, dan close-nya juga masih di harga open, di sekitaran harga open 322, close-nya justru malah di 330. Nah, hari ini setelah kemarin dia koreksi 6%, hari ini pun sempat turun dan sempat menyentuh harga 302 ya, 302. Nah, 302 ini adalah hari ini, tapi dia belum sempat menyentuh ini ya, apa namanya? Sempat menyentuh MA50, sudah sempat menyentuh dan menembus. Nah, ya, tapi dia hari ini naik lagi. Nah, ini boleh diperhatikan besok, karena saat ini untuk IPP ini sudah mau cross nih antara MA10, MA5 dan MA50 dan MA100 sudah saling berhimpitan. Ini boleh diperhatikan besok. Mungkin bisa besok, bisa 2 hari atau lusa, boleh. Kira-kira apakah dia akan bergerak lagi naik ke atas menuju target 446 atau tidak. Tapi kalau yang mau masuk di saham ini boleh ambil posisi selama dia bisa bertahan di atas harga 304. Ya. Selama bertahan di atas 304, teman-teman boleh ambil posisi. Targetnya yaitu di 422 dan 466. Untuk stop loss boleh pakai di bawah harga 288. Nah, ini boleh diperhatikan besok apakah IPPE akan mantul di area ini. Mungkin teman-teman sebagian udah yang masuk, karena hari ini juga candle-nya positif ya. Candle-nya positif, dia naik 1,29%. Kalau misalkan dia lanjut, masih boleh diperhatikan, apalagi dia bisa menembus top box 364 nih, akan sangat bagus. Atau mungkin besok dia akan sideways atau naik, akan bergerak terbatas dulu. Mungkin di hari Jumatnya bisa naik, atau mungkin di minggu depan. Jadi masih boleh diperhatikan. Mungkin di video kelima sampai di IPP dulu. Nanti akan saya lanjut lagi di video berikutnya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Yang baru gabung atau baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.